Hello guys, hello my viewers. Welcome back again with me, Miss Mustika. Okay guys, today we're going to learn about present perfect continuous tense. So, check it out. Okay guys, today we're going to learn about present perfect continuous tense. Okay. The characteristics of present perfect continuous tense. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ciri-ciri dari present perfect continuous tense. The first is using have or has plus been. Ya, pasti sudah tahu ya, have atau has itu untuk digunakan subjek apa di pelajaran kita sebelumnya di minggu lalu. Nah, yang kedua, ciri-cirinya itu menggunakan using verb ing, menggunakan verb ing. Tidak menggunakan verb 3 seperti present perfect. Ya, kalau present perfect kita gunakan subject plus have or has plus verb 3. Tapi di present perfect continuous tense kita menggunakan have or has plus been plus verb ing. Nah, di sini yang ketiga ciri-cirinya menggunakan type signals seperti for, since, and just. Nah, for selama, since sejak, just baru saja. Oke, inilah ciri-ciri dari present perfect continuous tense. Oke, next, rumus yang akan kita gunakan. Untuk di kalimat positif, kita gunakan subject plus have or has plus been plus verb ing. Untuk di kalimat negatif, kita gunakan subject plus have or has plus not plus been plus verb ing. Untuk di kalimat interrogatif, kita gunakan rumus have or has plus subject plus been plus verb ing. Jadi, ini adalah rumus yang digunakan untuk present perfect continuous tense. Oke, we're going to the function. Kita ke fungsinya. Yang pertama, fungsi dari present perfect continuous tense adalah menunjukkan aksi yang telah selesai di masa lampau dan diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini. Ya, nah, contohnya, I've been working with my computer all day, and now I want to some delicious food. Nah, jadi dia diikuti relevansi kondisi pada saat ini. Dia sudah dikerjakan, kegiatannya itu sudah selesai di masa lampau ya. Nah, contohnya seperti aku sudah bekerja dengan komputerku sepanjang hari dan sekarang, nah relevansinya kondisi saat ini present ya bentuknya, and now I want some delicious food. Nah, dan sekarang aku mau beberapa makanan yang enak. Itulah dia maksudnya. Nah, next yang kedua, fungsinya itu adalah menunjukkan aksi yang baru saja selesai, biasanya menggunakan adverb just. Nah, contohnya, it has just been snowing in Japan. Baru saja salju di Jepang, baru saja bersalju di Jepang. Jadi, kejadiannya itu sudah selesai menggunakan adverb just. Maksudnya, musim salju di Jepang itu sudah baru saja selesai. Itu dia maksudnya ya. Nah, next, fungsi yang ketiga menunjukkan aksi yang telah dimulai masa lampau dan berlanjut sampai sekarang. Nah, di sini kita menggunakan for and since. Contohnya, Rico has been working in Bandung for 3 years. Nah, jadi kegiatannya ini di masa lampau sama sampai sekarang dia masih berlanjut. Rico sudah bekerja di Bandung selama 3 tahun. Oke, nah kita ke contoh yang lainnya. Contoh fungsi yang pertama, Mandy feels full as she has been eating a half of tart. Nah, kejadian yang sudah terjadinya itu dia sudah makan separuh dari kue tart itu dan sekarang kondisinya Mandy merasa kenyang. Nah, fungsi yang kedua contohnya yang baru saja selesai, she has just been finishing her assignment. Nah, dia baru saja menyelesaikan tugasnya. Jadi kegiatannya itu baru selesai, makanya kita menggunakan just. Dan contoh yang ketiga, yang dari masa lampau sampai sekarang masih berlanjut, ya, father has been working in the company since 2008.
Nah, ayah sudah bekerja di perusahaan itu sejak tahun 2008 dan sekarang tahun 2021 ayah masih bekerja di perusahaan itu. Makanya dikatakan dia kejadian yang sudah berlalu di masa lampau dan bakalan terjadi dan masih berlanjut di masa sekarang. Okay guys, that's about my explanation today. Thanks for your attention. Bye. Okay guys, in the very beginning, I have an assignment for you. You will write our material today on your notebook and then submit to my WhatsApp. Don't forget. Okay guys, thanks for watching. Bye bye.